Oke, siap. Sudah bisa direkam ya? Oke, baik. Kakak-kakak, kita akan segera mulai acara pada malam hari ini dan izinkan saya mute dulu terlebih dahulu. Jadi kalau kakak-kakak nanti yang hadir di acara hari ini, mohon izin bisa boleh di mute terlebih dahulu. Saya izinkan mute dulu ya. Mohon izin saya mute terlebih dahulu. Nanti kakak Anjas atau kakak Nunu boleh dihidupkan kembali mic-nya. Dan nanti selama acara Zoom berlangsung, silakan kakak-kakak bisa bertanya, tulis di kolom chat untuk kita bisa bersama-sama menyaksikan atau mendengarkan acara atau pemaparan dari para pemateri pada malam hari ini. Baik, saya izin mute dulu bagi yang baru bergabung. Ya, nanti kalau ada pertanyaan nggak perlu ragu, boleh terus di. Tidak ada suaranya, Pak. Oke, ya Ah, sudah jelas, terdengar. Udah. Oke, Assalamualaikum Kak Nunu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi, Nika. Alhamdulillah selalu sehat dan tentunya selalu semangat. Apalagi kalau udah mau ketemu sama teman-teman di GMA ya, kakak-kakak Luar sekalian. Terima kasih. Luar biasa. Nah, baik kakak-kakak, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai acara pada malam hari ini. Sekali lagi, saya mau izin di mute mic-nya ya, supaya nanti kita bisa dengan seksama mendengarkan pemaparan. Tapi sebelum itu, saya ingin boleh dulu nih sebagai pengantar Kak Nuno. Kira-kira apa nanti yang akan disampaikan nih? Kalau tadi saya dengar ada pembicara-pembicara lain selain Kak Nunu, dan kira-kira apa nanti di ujung acara ini yang bisa kita dapatkan nih Kak Nunu sebelum kita masuk ke materi? Baik, tim GHN ini sekarang kita naikin level untuk bisa terus menghasilkan riset-riset terbaru untuk GMA. Satu bocoran saja, ini ada salah satu teori namanya PRAL. Nah, PRAL ini adalah protein gitu ya, kemudian R-nya itu renal, kemudian A-nya itu eh, apa namanya acid dan L itu load. Nah, ini teori yang memang nanti sekilas saya sampaikan karena nanti produk yang akan kita launch itu basicnya teori ini sehingga melengkapi dengan teori sebelumnya terkait dengan asam basa tubuh. Nah, kalau sebelumnya itu asam basa tubuh ke apa selanjutnya gitu ya, kita padukan dengan beban kerja ginjal terkait dengan makanan asam dan makanan basa sehingga teman-teman kakak-kakakku sekalian di GMA mulai paham bisa ngobatin diri sendiri dan kami berharap bisa menyebarkan ini ke siapapun yang kakak-kakakku sekalian kenal gitu ya atau linknya sehingga nanti insya Allah kita akan mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan menggunakan bahan-bahan alam asli Indonesia. Demikian, Kak. Baik ya, jadi ada dua poin bagaimana kita bisa menjadi atau mengobati diri sendiri dan tentunya diharapkan semua yang hadir di sini bisa menjadi agen kesehatan yang prima ya dan dengan pemahaman yang tepat. Oke, untuk itu tanpa berpanjang lebar lagi langsung saja kita mulai, kita berikan kepada Kakak Nunu. Silakan Kak Nunu. Baik, sebelumnya izin saya share screen. Ini ada materi yang sudah saya siapkan terkait untuk acara kita malam ini. Izin kakak, apa sudah kelihatan Udah. di layar ya? Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak yang saya hormati, yang saya cintai, yang sudah berjuang ya untuk tetap mensyiarkan, kemudian menyebarkan apa yang sudah selama 2-3 tahun ini kita geluti, kita jalani gitu ya. Nah, izin di setiap produk knowledge itu selalu saya sematkan materi untuk bisa mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan karena beberapa leader atau beberapa mitra GMA itu langsung WA ke saya banyak sekali yang menanyakan terkait dengan langsung ini terapinya, ini terapinya. Saya pikir wah ini
saya harus mereminding lagi terkait basic ya supaya mungkin tidak lagi atau mungkin pemahamannya lebih bisa diperdalam sehingga nanti kalau pemahaman diperdalam maka menggunakannya pun bisa lebih tepat sehingga efikasi ataupun manfaatnya pun bisa lebih dirasakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin saya apa namanya kalau yang terkait tidak terlalu fundamental saya mungkin sekilas saja. Tapi kondisi critical thinking ini kita tetap pelihara, kita tetap jaga agar kita senantiasa bisa menjadi eh, apa ya individu atau insan yang cerdas lah dalam menyikapi apapun yang terjadi di diri Sedikit kita, bener di maksudnya kok, keluarga, sama tapi di cukup. lingkungan. Oke, saya langsung masuk poin ke penyakit metabolik. Inilah penyakit yang paling banyak diderita dan paling banyak kakak-kakak di GMA itu konsultasi. Nah, ini data resmi gitu ya dari pemerintah bahwasanya penyakit metabolik yang paling sering dialami itu diantaranya ya diabetes ya baik tipe 1, tipe 2 ataupun diabetes pada saat apa namanya mengandung gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah obesitas ya. Obesitas itu mungkin silahkan lihat lingkar perut masing-masing gitu ya karena itu suka tidak suka atau tanpa disadari itulah penumpukan-penumpukan kalori yang suatu saat menjadi bom waktu penyakit metabolik itu akan muncul. Nah, kemudian selanjutnya tentu ini juga angkanya cukup atau paling tinggi itu penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Jadi ini termasuk penyakit-penyakit yang paling banyak diderita, termasuk salah satunya adalah hipertensi yang hubungan langsung dengan peredaran darah. Nah, tentu saya ingin lebih mendorong kita bisa paham kenapa orang bisa terkena penyakit metabolik ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon sekali perhatiannya, saya mohon sekali apa namanya konsentrasinya untuk bisa mengikuti sehingga paham. Karena kalau tidak paham hanya apa namanya nanti akan ada apa namanya ya mungkin kebingungan atau mungkin nanti ketidaktepatan cara penggunaan. Nah, sehingga kalau paham ini salah satunya yang apa namanya yang ingin saya jelaskan terkait dengan kalau terapi itu ada dua jenis secara garis besar ada yang kausalistik ada yang memang hanya simptom simptom itu artinya ya hanya gejalanya saja. Nah, tentu saya ini mengajak untuk memahami dulu kausalitasnya atau penyebabnya sehingga kita akan tahu apa akar masalah yang harus diatasi. Kemudian selanjutnya ini garis besarnya saja kita perdalam sekarang tiren teori ya. Jadi kalau ada yang tanya ini basicnya teorinya apa nih? Ini namanya Tiren teori atau teori medan. Jadi bukan teori yang sifatnya apa namanya mikroba, bakteri atau virus dan lain-lain, tapi lebih kepada bagaimana penyakit itu kok bisa betah di dalam tubuh kita. Dan bagaimana caranya suatu penyakit jadi tidak betah berada di dalam tubuh kita atau cepat-cepat dia menghilang atau dengan kata lain kita bisa sehat kembali ya. Jadi Tiren teori itu teori yang memperdalam, mempertegas, mendalami terkait dengan suasana yang ada di dalam tubuh kita atau teori medan. Ya, jadi masuknya apapun ke dalam tubuh kita, sepanjang tubuh kita ini tingkat keasam basaannya, hemostatiknya itu ideal, maka tidak akan mungkin penyakit itu betah lama-lama ada di dalam tubuh kita. Lalu apa inti daripada teori ini? Teori ini intinya adalah bagaimana caranya pH cairan tubuh dan pH pembuluh darah ini bisa tidak terlalu jomplang, bisa tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena darah di dalam pembuluh darah itu tidak boleh gerak pH-nya ya 7,35 sampai 7,45 itu adalah hukum pasti, tidak boleh geser ya, tidak boleh berubah. Karena kalau dia naik, dia disebut alkalosis maka kita meninggal. Sebaliknya ketika pH darah itu berubah ke bawah atau disebut dengan asidosis pun kita wassalam gitu ya. Nah,
Tetapi pembuluh darah ini kan sekelilingnya adalah cairan tubuh, sel-sel, di mana sel-sel itu dipengaruhi apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pikir. Tiga faktor penyebab pH atau penentu keasam basaan cairan tubuh. Nah, di sini ya di gambar ini bagaimana caranya supaya pH darah ini tidak goyang, tidak berubah. Sementara makanan kita, apakah kita sudah paham mana yang metabolit asam? Kalau asam berarti turun pH-nya, kalau basa berarti naik gitu ya. Nah, ketika kita sudah paham combining antara acid forming food atau makanan pembentuk asam dan alkaline forming food, makanan minuman pembentuk basa, maka disinilah kita mencapai kecerdasan secara nutrisi. Jadi misal kalau kita sudah makan yang pH-nya metabolitnya asam, maka kita harus minum yang metabolitnya basa. Sesederhana itu sebetulnya memahami teori medan. Nah, kalau misalkan sekarang kita makannya sembarangan, kadang malam-malam aja kita masih makan misal. Itu kan asam, 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 asam terus yang kita makan, sementara buah, sayur kita sangat kurang misal. Nah, berarti kan ini membiarkan cairan tubuh kita asam, sementara darah itu tetap harus dalam pH ideal. Maka supaya tidak berubah, supaya tidak terjadi proses osmosis atau pertukaran pH, supaya pH-nya tetap terjaga, maka darah memanggil kalsium. Ya, jadi pembuluh darah memanggil kalsium. Kalsium itu lebih banyak di tulang dan gigi, ya, sehingga nanti rentan terjadinya kalsifikasi atau penumpukan kalsium. Jadi kalau dalam pembuluh darah penumpukan kalsium itu salah satu yang paling dikhawatirkan terjadinya vasokonstriksi mengecil. Makanya orang hipertensi itu diakibatkan salah satu faktornya adalah mengecilnya pembuluh darah sehingga tekanannya menjadi tinggi. Termasuk klasifikasi kalau terjadi di mata itu terjadi katarak, ya. Kemudian terjadi di ginjal jadi batu ginjal, di empedu jadi batu empedu. Makanya inilah kunci di mana kita harus bisa memahami, oh ya, oke, ternyata kalau kita sudah diponis berpenyakit metabolit tertentu, misal, oh ya TG saya tinggi, oke, kolesterol saya tinggi, misal. Maka yang paling benar adalah mengkaji secara holistik apa yang saya harus makan dan apa yang harus saya seimbangkan. Nah, kalau terus-terusan kita tidak merubah pola itu, maka kita akan terus menguras cadangan kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Yang magnesium tentunya juga akan dikuras habis untuk bisa membuffer pH supaya pH darah tidak berubah. Itu ya poinnya. Intinya ini kakak-kakak harus sangat bisa memahami. Nah, materi selanjutnya terkait dengan pengenalan. Makanya setelah ini kita teori ini kita sampaikan, ada satu lagi teori yang namanya PRAL. Nah, teori PRAL ini izin saya sampaikan dan baru kali ini ya di momen apa namanya kami sudah kaji mungkin hampir sekitar setahun yang lalu, tapi di edukasinya GMA lah pertama kali saya menyampaikan terkait dengan teori atau hukum daripada PRAL. Nah, karena PRAL ini nanti adalah hitungan di mana kita bisa mengidentifikasi, oh makanan ini asam, oh makanan ini basa. Asam itu bukan rasa ya, tapi metabolitnya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, inilah pertama kali kami PTGHN, saya sebagai Head of R&D-nya PTGHN menyampaikan terkait dengan teori PRAL. Kenapa? Karena masih beberapa teman-teman GMA sering konsultasi sama saya, cuma mohon maaf mungkin ada yang langsung dibalas, ada yang kadang malamnya, ada yang besoknya, ada kadang-kadang tertimpa-timpa karena yang member GMA sebanyak ini gitu. Mohon maaf juga Pak Yudi, Pak Susilo, saya tidak mungkin membalas apa, mungkin tidak sempat membalas semua, tapi kira-kira yang
bisa saya sempat, biasanya saya balas dan saya jelaskan mekanismenya. Kemudian apa PRAL itu? PRAL itu adalah potensial renal acid load. Intinya menghitung cara kerja ginjal berat atau enggak sih gitu loh. Ya. Nah, beban ginjal itu makin tinggi nilai PRAL-nya, plusnya itu makin berat, Pak. Ya, jadi ini juga nanti berlaku untuk yang misalkan case-nya ada batu ginjal, ada yang malah sudah cuci darah misalkan, ya, atau yang mungkin dari awal dari yang TG tinggi, kolesterol tinggi, ya. Karena apa? Karena makin tinggi Anda konsumsi yang sifatnya protein itu akan memperberat fungsi daripada ginjal untuk bisa memfilter ya atau beban beban ginjal terhadap keasaman ataupun residu daripada makanan protein ini ginjal cukup cukup berat menanggung bebannya gitu ya. Jadi PRAL ini adalah potensial renal acid load atau skor keasaman makanan dan minuman yang membebani kerja ginjal. Jadi malam ini Bapak, Ibu, kakak sekalian sudah pada mendengar atau paham apa itu PRAL. Kemudian selanjutnya Kak, bagaimana cara saya tahu hitungan PRAL? Nah, ini rumusnya. Tapi untuk GMA, ya, untuk GMA nanti kita permudah. Nggak usah Bapak Ibu ngitung sampai ke rumus-rumus apa namanya rumus protein, rumus fosfor, rumus kalium, rumus magnesium, rumus kalsium. Nanti R&D GHN akan membuatkan lah listnya, daftarnya, sehingga Bapak Ibu bisa dengan mudah nanti mempelajarinya atau bisa menerapkannya langsung di rumah ya. Jadi nanti sediaannya itu jus pral atau apa. Nah, kemudian kemarin juga tim riset kami sedang mempersiapkan juga produk yang nanti berbasis rumus pral ini akan ada minuman ekstrak buah dan sayur yang tinggal nanti minum gitu ya. Jadi nanti kita ekstraksi, makanya kami sekarang tuh banyak sekali mengekstrak bahan-bahan alam, kemudian sayuran dan buah yang kontribusi negatifnya itu tinggi gitu ya, sehingga nanti bisa langsung Bapak Ibu gunakan untuk membuat balancing. Nah, ini salah satunya PRAL itu logika sederhana memahaminya adalah PRAL itu ininya protein dan fosfor ya, kontribusi yang paling memberatkannya, sementara yang meringankannya atau yang min itu kalium, magnesium dan kalsium. Jadi mudahnya saya bagi kedua bagian saja, yang plus sama yang min. Yang plus daging-dagingan, kemudian keju, nasi putih, nasi goreng. Sayangnya termasuk ya nasi goreng ya. Kalau bisa sih nasi goreng sebelah kanan nih Pak. Karena mungkin saya dulunya termasuk penggemar nasi goreng, tapi sekarang paling sebulan sekali lah gitu ya nasi goreng. Nah, sebelah kanannya itu yang kontribusinya negatif. Ya, kontribusi negatif itu artinya begini. Kalau sudah makan yang positif, Anda minum yang negatif. Gitu ya. Ini sesederhana itu loh memahami PRAL ini. Antara lain apa? Karena memang PRAL negatif ini ada kalium, magnesium, dan kalsium. Terletak di mana? Di bayam, alpukat, pisang, dan air kelapa. Nah, inilah PRAL minimum inilah yang kami sedang riset untuk bisa nanti siap saji saja. Ya, siap saji dengan teknologi freeze drying namanya. Jadi teknologi freeze drying itu teknologi yang diterapkan kepada buah dan sayur agar tidak rusak komponen aktifnya. Jadi kandungan-kandungannya, nutrisinya, vitaminnya itu tidak rusak kalau diproses freeze drying. Tapi kalau dijemur, malah dipanaskan itu banyak sekali apa namanya kandungan-kandungan, baik itu kandungan nutrisi, baik itu kandungan-kandungan yang lainnya itu jadinya pada rusak karena pada suhu tertentu memiliki tingkat apa namanya ya sensitivitas lah kalau untuk di sayur dan buah. Kemudian selanjutnya, yuk sedikit lah. Ini saya bagi ke dalam untuk mempermudah ya memahaminya. Ada basa itu yang min H, kalau yang asam itu plus H. Apa saja? Bayam rebus itu minnya 14. Artinya semakin tinggi nilai min, ini semakin membuat ginjal kita senyum. Oke, sebaliknya, yang positifnya besar
itu semakin membuat ginjal kita menderita. Ya, menderita dalam konteks berat sekali kerjanya. Ya, jadi kalau misalkan mohon maaf sekarang ada yang umur 40, 50, 60, maka coba lihat slide ini lebih banyak mana kita minum. Lalu kemudian kita merasa badan berat, tensi bermasalah, kaku-kaku gerak gitu ya. Ini agak pegel, ini agak sakit. Ya ini cerminan daripada kerja ataupun eh, mekanisme yang ginjal kita alami. Ya, kalau kita makannya daging sapi, ikan tuna, ayam, nasi goreng, rendang sapi, soto ayam, bakso komplit, bubur ayam, lontong sayur, gulai kambing, sate atau pizza, martabak, lihat saja kontribusi plusnya. Ini besar sekali, ya, berat sekali kerja ginjal kita untuk bisa mencerna ini. Ya, sebaliknya, ya, ada bayam rebus, lemon, jeruk, alpukat, tomat, ubi jalar, pisang, kentang rebus dan lain-lain itu kontribusinya negatif banyak. Jadi intinya sekarang kalau Anda makan daging sapi, maka jika dikombin dengan bayam rebus itu sudah Anda membuat ginjal senyum. Sesimpel itu. Jadi 9 plus yang ininya 14. Jadi Anda masih menang. Jadi ginjal masih enteng. Gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang makan nasi goreng, maka kita harus menjumlahkan nilai 18 itu dari apa misalkan. Oke, 18 itu dari bayam dan alpukat. Jadi sehingga totalnya 20. Berarti kita minus 2. Ginjal masih senyum, Pak. Ya, jadi ini saya berusaha untuk mempermudah untuk bisa dicerna oleh kakak ibu sekalian teori ini sehingga nanti bisa diterapkan ke diri sendiri. Oke, saya misalkan masih senang bakso, silahkan. Tapi setelah makan bakso ngapain? Minumnya apa? Misal, di sini bakso itu plusnya 10 sampai 14. Maka yang min 14 sama itu adalah bayam. Baik itu bayam yang direbus, ya dikukus, sorry. Ini lebih baik dikukus sebetulnya. Kemudian atau bayam yang di jus. Tetapi kalau saya sudah meriset, yang paling enak sayuran di jus itu adalah pakcoy. Karena rasanya itu lebih lebih moderat lah. Rasanya tidak ada rasa-rasa sayur. Tapi kalau bayam masih ada rasa-rasa sayur ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah teori baru yang ingin saya sampaikan ke depan Bapak Ibu sekalian sehingga untuk kasus-kasus penyakit berat pun kemarin ada yang saya jelaskan untuk bisa membuat jus. Ya, ini berkaitan dengan beberapa penyakit-penyakit berat dan rata-rata memang yang menghubungi saya itu, aduh status penyakitnya berat-berat nggak ada yang ringan ini Pak. Statusnya tuh yang sangat-sangat berat gitu sehingga memang kami mempromolasikan atau membuatkan konten terapi yang menggunakan produk-produk yang GMA punya gitu ya. Tetapi dengan kombinasi teori peral ini. Sehingga nanti untuk kasus-kasus berat ini sangat bisa diterapkan. Mungkin nanti kita lebih perdalam di diskusi ya. Nah, jika kita melanggar, maka Bapak Ibu sekalian, kita ini memiliki organ yang namanya lambung. Lambung itu pasti pH-nya asam. Makanan yang masuk ke dalam lambung, kenapa harus dihancurkan? Kan? Makanya Allah ciptakanlah pH lambung itu pastinya sangat asam. Di bawah 3. Fungsinya salah satu yang utama selain menghancurkan apapun yang kita makan atau mencerna yang kita makan, ada fungsi lain yaitu membunuh bakteri yang sifatnya patogen, ya. Sehingga setelah dari lambung yang sangat asam, dia harus keluar melalui apa namanya sphincter ini gitu ya. Nah, sphincter yang ada di lambung bagian bawah ini masuk ke dalam usus dengan cara bertahap. Namanya bolus. Bolus masuk ke dalam usus, pH-nya harus sesuai. Karena apa? Karena pH lambung dan usus berlawanan. Kalau lambung asam, sementara usus itu pH-nya netral cenderung basa. Maka disinilah letak empedu.
empedu menyemprotkan berbagai macam enzim dan salah satunya Ini kan kesehatan nih. semprotkan natrium bikarbonat sehingga pH-nya menjadi sesuai dengan pH usus. Nah, ini terjadi kalau jam makan Bapak Ibu benar. Tapi kalau makan di luar jam makan, ini yang akan menjadi permasalahan. Nah, apa yang timbul permasalahan kalau misalkan makan berlebihan? Ya, makan nasi misalkan cukup harusnya 1 centong plus lauk pauk, tapi kita tambah 2, tambah 3 kali berlebihan, artinya memungkinkan makanan yang dari asam lambung tadi masih tidak bisa dinetralisir oleh enzim-enzim atau natrium bikarbonat yang dikeluarkan oleh empedu sehingga masih ada yang asam masuk ke usus. Kalau ada makanan yang masih kandungannya asam masuk ke usus, terjadilah yang disebut leaky gut. Leaky itu bocor, gut itu usus. Jadi ususnya yang mulai bermasalah. Nah, lalu apa mekanisme yang terjadi kalau ususnya mulai bermasalah? Kalau di dalam gangguan otak itu ada depresi, kecemasan, ya. Jadi orang yang biasanya cemas itu hati-hati, itu ada kaitannya dengan ada apa yang terjadi di dalam usus. Jadi tidak semata-mata orang panik, orang stres, orang apa segala macam, Anda minum obat apapun, kalau kondisi di dalam ususnya tidak dibenahi, maka akan sulit cara terapinya. Nah, inilah salah satunya bagaimana kita bisa memahami kenapa orang misalkan depresi, stres, kemudian yang kedua jerawat nggak sembuh-sembuh, kemudian eksim, psoriasis, sudah berbagai terapi dijalankan, tetapi kenapa nggak bisa sembuh-sembuh? Salah satunya adalah kondisi ususnya yang bermasalah, ya, leaky gut disebutnya. Ada lagi yang kasus tiroid, baik hipotiroid, baik hipertiroid, itu mekanisme awalnya terjadi leaky gut. Kemudian ada lagi di dalam apa namanya hidung dan saluran nafas itu terjadi sinusitis. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi kalau leaky atau ususnya bocor? Jadi yang mikroorganisme bisa masuk, gluten, toksin, sehingga di bagian bawah kita bisa membaca ini bisa terjadi kelainan-kelainan. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, penyakit-penyakit yang kakak-kakak sering konsultasikan ini pasti termasuk di sini. Makanya saya selalu sampaikan, kakak udah paham belum terkait dengan teori hemostatik yang saya berkali-kali sampaikan. Kenapa orang bisa systemic inflammation? Systemic inflammation itu apa sih? Yaitu salah satunya diabetes, kolesterol, hipertensi. Itu sudah sistemik inflamasinya. Ya, jadi inflamasi sistemik itu inflamasi yang terjadi di berbagai sel, di berbagai organ. Itu sudah multiple, sudah sistemik, masuk ke dalam aliran darah. Ya, kemudian ada lagi yang blood brain barrier breach. Jadi antara otak dan darah itu kaitannya kan ada sawar tuh. Nah, ini juga berpengaruh misalkan kayak fogging, misalkan kayak sering lupa, misalkan kemudian mau ngomong apa tiba-tiba hilang gitu kan. Kemudian apalagi food intolerance, ada yang makanan alergi, ini alergi, itu alergi. Nah, orang kan rata-rata fokusnya ke histaminnya yang diobati, alerginya yang diobati. Padahal ini penyebabnya salah satu yang kontribusi paling besar adalah leaky gut. Kemudian autoimun, ya ada yang sakit autoimun, ada yang apa malabsorpsi nutrisi dan lain-lain. Ini penyebab terbesarnya adalah kondisi leaky gut. Maka benahi ini dulu. Ya, benahi leaky gut dengan bagaimana caranya? Ini salah satu saja yang untuk cara bisa membenahi leaky gut itu adalah ini. Maka disiplinkan kita pola makan, disiplinkan kita pola minum, disiplinkan kita pola istirahat. Kalau kita misalkan makan makanan berat, kapan jamnya enzim-enzim kita aktif? Enzim kita aktif itu jam 12 sampai jam 20. Berarti jam 12 siang sampai jam 8 malam. Silakan Anda makan. Ya, makan nasi, makan protein, makan apa gitu ya. Yang memang Bapak Ibu senangi ataupun ada di menunya setiap mau makan. Kemudian tetapi jam 20 di stop makanan-makanan yang sifatnya pra negatif. Jadi saya udah nyambung sekarang ya.
Karena dulu kan saya belum sebut pral. Sekarang yang pral positifnya, positif H-nya stop, kunci. Kalau lapar saat malam apa? Yang negatif H atau pralnya negatif. Ya, jadi jam 20 sampai jam 4, misalkan Anda lapar, silakan Anda minum air putih, kemudian apa? Makan rebusan sayur atau mungkin buah-buahan yang Anda suka. Ada pisang, ada pepaya, banyak sekali jenis buah-buahan yang Anda suka, tetapi ada kuncinya. Kalau kunci makan buah yang paling baik dan sayur itu, ingat jangan pernah memasukkan gula. Karena kalau Anda memasukkan gula atau yang manis-manis, nanti ada reaksi. Perutnya jadi kembung, jadi mual, jadi perih, ya. Karena ada gula, sebetulnya yang salah bukan buahnya, tapi gulanya sebagai faktor, gulanya sebagai troublemaker nih. Jadi misalkan Anda minumnya, makannya misalkan malam-malam udah buah pepaya, tapi sama biskuit. Nah, itu yang terjadi kontradiktif. Ya. Nah, kalau misalkan nanti kenapa jam 20 sampai jam 4 itu kalau bisa makanannya pra yang negatif, karena saat itulah tubuh menyerap hasil makan berat kita pada saat siangnya. Yang pranya positif banyak itu gitu ya. Nah, jam 4 sampai jam 12 ini adalah titik ekskresi pengeluaran. Maka kalau mau makan minum itu hanya ABS, air, buah, dan sayur, ya, atau yang pralnya negatif. Sehingga saat ini, malam ini, saya bisa menghimbau, ayo kalau memang mau jadilah percontohan dulu kita-kita nih kakak-kakak semua. Jadi kalau bergabung di GMA, yang paling pertama keuntungannya adalah sehat dulu. Sehat untuk diri pribadi. Terapkan, Pak. Karena memang semuanya harus berbasis dari apa yang kita makan. Nah, semua produk GMA itu kami konsumsi. Kenapa? Karena basicnya adalah ya kami pakai yang ya kami jual yang memang kami pakai gitu loh. Jadi jam 12 sampai jam 20 saya ulangi, jam di mana semua enzim-enzim di dalam tubuh kita aktif, maka silahkan kita makan. Jam 20 sampai jam 4 jika ada aktivitas berlebih, silahkan Anda makan tapi yang pra negatif. Jam 4 sampai 12 titik pengeluaran, kalau Anda lapar, mau sarapan, makanlah, minumlah yang pralnya negatif. Kayak tadi rebus ubi, rebus kentang, itu pralnya negatif. Boleh, silahkan gitu ya. Tapi kalau yang pral positif, nantilah di jam 12 sampai di jam 8 malam. Nah, jadi pral negatifnya kita mainkan di 2/3, yang positifnya di 1/3, itu terjadilah keseimbangan pral. Nah, ginjal kita sudah senyum, semua organ metabolismenya juga senyum gitu loh. Nah, ini prinsip daripada atau penggabungan teori yang pertama dengan teorinya pral. Nah, dari pral ini kami akan mendevelop lagi beberapa produk lain yang basicnya adalah basic pral negatif optimal. Jadi kami nanti mengkreasikan gitu ya produk yang pra negatifnya bisa 15, bisa 30 sehingga Anda habis makan ngaco udah langsung dinetralisir sama minuman pra negatif optimal gitu ya. Dan ini juga tentunya bisa buat terapi. Kenapa? Karena orang tumor, orang cancer itu rata-rata pasti miskin oksigen selnya. Nah, kalau miskin oksigen berarti asam. Lawannya asam apa? Netral cenderung ke basa. Maka kalau ditaikkan pH-nya ke netral, artinya kansernya kelaparan. Nggak dikasih makan. Gitu loh. Karena kalau kanker itu hanya hidup di lingkungan tanpa oksigen atau asam. Gitu ya. Itu prinsip utamanya. Nah, selanjutnya self control terapi yang alhamdulillah nih GMA sudah punya beberapa kuncian produknya sebetulnya. Untuk diabetes, hipertensi, gastritis, RED, asam urat ini bisa dengan produk GMA yang sudah ada ini bisa langsung diatasi. Efikasi produk healthcare, metabolic disease ini sudah punya Bosmon, Gabuzin, Bioslip, GT, Massage ini
sudah sangat cukup lah. Yang penting kita cara pakainya harus benar gitu ya. Ini yang pagi nih tolong di apa namanya diperhatikan ya. Karena ada beberapa juga yang tanya saya juga terkait dengan cara konsumsinya. Ini saya sampaikan pagi 2 kapsul saat perut kosong, 2 kapsul saat makan itu yang gabuzin dan 10 tetes GT bunga telang 15 menit setelah makan. Yang siang juga ya seperti ini, kemudian yang malam. Nah, saya mungkin lebih tertarik kita bahasan kali ini ke studi kasus karena ada beberapa kemarin penyakit-penyakit yang sangat berat menurut saya, tetapi insya Allah dengan adanya produk seperti apa Gabujin, kemudian ada Bosmon, kemudian ada GT dan Peos Massage itu kalau secara komprehensif diberikan, intensif diberikan, dievaluasi per minggu saja itu akan signifikan perbedaannya ya. Oke, saya akan memberikan semacam panduan di sini saya siapkan khusus untuk malam ini saya siapkan materi terkait dengan rekomendasi cara pakai. Nah, ini yang skincare sama satu lagi. Yes, sebentar saya carikan. Cek. Ini atau mungkin saya skincare dulu ya. Pak, udah nampak belum skincare itunya, Pak? Yang skincare apakah sudah nampak atau masih yang lama? Sudah. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Sudah nampak. Yang skincare dulu ya, karena skincare memang beberapa banyak yang tanya. Baik ya, saya ulangi lagi Bapak sekalian, mohon perhatiannya. Jadi GMA yang skincare ini karena banyak yang bertanya juga cara aplikasinya, maka fokus saya ke yang skincare karena yang lain-lain mungkin kayak deodoran, parfum itu menurut saya cara pakainya sudah sangat mungkin bisa difahami. Tetapi yang skincare ini karena ada beberapa produk yang menurut saya kondisional gitu ya atau tergantung kondisi masing-masing. Nah, izinkan saya jelaskan terkait pertama kali adalah tentunya facial foam. Facial foam ini digunakan adalah sebagai awal penggunaan seri kosmetik-kosmetik yang lainnya. Jadi intinya dia buat membersihkan. Nah, kemudian setelah pembersihan kulitnya itu sudah apa namanya kering, lalu kalau saya rekomen itu per jam di jam ini ya, dan saya jelaskan mulai dari jam jam malam. Jadi kalau jam malam itu kenapa? Karena memang titik penting regenerasi perbaikan itu dilakukan di malam hari. Ya, jadi ini utama sekali bagi yang kemarin beberapa kakak-kakak yang bertanya, ini saya mohon perhatiannya supaya pun nanti bisa mengaplikasikan. Jadi vessel form kita ini juga kita develop memang non SLS. Jadi kita tanpa SLS ya, yang pasti. Kemudian selain tanpa SLS atau sodium lauryl sulfat, kita mengandung juga bahan-bahan natural lain yang berfungsi buat melindungi sel-sel kulit dari cemaran-cemaran atau yang sebelumnya terpapar sama bahan-bahan sintetis ya. Jadi setelah cuci muka dikeringkan, kemudian pada saat ini kan bisa disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, artinya jam 20 ini saya menganggap aktivitas di luaran kita selesai. Tapi misalkan Pak, saya kan selesainya jam 10 atau bahkan selesainya kalau lagi apa namanya sosialisasi gitu ya ke daerah selesainya misalkan jam 12. Nah, Anda mulainya jam 12 saja gitu ya. Jadi intinya ada jeda antara penggunaan ini prinsip ya. Prinsipnya ada jeda antara penggunaan eh, simbiotik dan
brightening atau yang kita namakan retinal, serum retinal. Jeda. Pak, kalau dibarengin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma memang secara optimalisasi lebih optimal di jeda. Intinya prinsipnya sebetulnya itu. Ya, jadi ketika Anda sudah pakai pastel foam pada saat misalkan ini saya taruh 1 jam 20 misalkan atau Anda selesai aktivitas, kemudian langsung dipakai si simbiotik. Intinya simbiotik diusahakan gitu ya. Diusahakan ketika memang matahari sudah terbenam supaya lebih optimal ya simbiotik. Nah, simbiotik ini sebetulnya untuk bisa memaksimalkan pertama. Ini fungsinya dulu sehingga mau dipakainya di mana, kapan Anda nanti yang lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi. Misal, pertama kehitaman akibat penggunaan sintetisnya itu termasuk sedang ke berat. Jadi hitamannya itu sedang ke berat, bukan yang ringan. Ini simbiotik ya, atau yang di mengharapkan exfoliate mildnya lebih lebih optimal ya untuk yang kasus-kasus berjerawat gitu ya atau ada kasus-kasus yang sifatnya infeksi-infeksi inflamasi apa ini simbiotik bekerjanya sangat optimal di keadaan-keadaan itu ya. Jadi misalkan Anda mau pakai sore ketika matahari terbenam silahkan. Ini saya anjurkan ketika memang mulai matahari terbenam. Mau jam 6, mau jam 7, mau jam 8 setelah cuci muka simbiotik. Oke. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau saya sudah ada facial foam, ada simbiotik, tapi saya juga ada retinal. Nah, maka penggunaan retinal itu mau menjelang tidur. Ya, jadi retinal setelah retinal nanti night cream baru Anda istirahat. Gitu. Ya, jadi dengan si simbiotik ini dikasih jeda dan sebaiknya dua-dua serum ini retinal sama simbiotik baiknya itu dan optimal bekerjanya setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Prinsipnya itu. Nah, baru nanti yang pada saat pagi, karena pagi itu kan proses regenerasinya sudah selesai. Oke, proses proses apa namanya perbaikan-perbaikan sel-sel kulit mati dan lain-lain itu sudah selesai. Maka pagi-pagi Anda cuci muka, kemudian setelah cuci muka itu cukup ya atau mungkin kalau Anda misalkan punya pesmis, jadi pesmis dulu, setelah pesmis meresap, kemudian di day foundation atau dibalik. Jadi day foundation dulu kemudian pesmis. Nah, kami sudah merancang formulasi kenapa saya membolehkan antara pesmis dan day cream ini saling silang karena dua-dua bahan ini kita ada satu bahan yang kami tambahkan untuk penetrasi ke kulitnya lebih optimal gitu ya. Jadi tidak wah Pak nanti kalau kalau apa namanya pesmis belakangan berarti nanti nggak meresap dong ke kulit karena sudah ada D. Konsepnya tidak begitu. Tetap karena beda juga isinya ya. Kalau day cream itu lebih ke anti UV atau sunscreen ya. Itu lebih optimal karena ada 3-4 macam UV screen yang kita tambahkan di makanya kita namakan day and foundation cream. Nah, jadi kalau pagi facial foam kemudian yang bisa Anda gunakan, kemudian misalkan day cream saja, kemudian nanti pada saat jelang siang Anda semprotkan pesmis untuk menyegarkan kembali, atau pada saat siang yang muslim setelah sholat misalkan pakai day lagi karena mungkin apa bekerjanya di luar ruangan, ya mataharinya intensif ke muka, kemudian dipesmis lagi. Nah, jadi inilah yang sering ditanyakan ke saya dan saya harap malam ini saya sudah jelaskan ya bisa mencerna secara secara apa komprehensif dan bisa diterapkan gitu ya. Karena yang tadi saya sampaikan adalah metode atau prinsip berbasis bahan aktifnya. Ya, makanya saya ulangi lagi karena ini sering banget ditanyakan, saya ingin memperjelas juga silahkan Anda gunakan ya untuk yang simbiotik dengan retina pada saat matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Prinsipnya begitu. Nah, ketika matahari sudah terbit gitu ya,
maka yang bisa Anda gunakan adalah facial foam, kemudian apa namanya anti UV atau day foundation cream sama face mist. Begitu. Kemudian selanjutnya ini saya langsung saja bahas ke bagaimana cara apa ya, cara menerapkan produk-produk ini supaya hasilnya lebih optimal, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk yang kasus seperti diabetes, kasus-kasus yang seperti hipertensi, kasus-kasus yang seperti apa namanya, ada permasalahan di organ, misalkan di ginjal, kemudian di beberapa organ lainnya. Ini formulasi 4 produk ini izinkan saya perdalam malam ini sehingga pemahamannya lebih lebih mantap dan lebih optimal ya. Jadi Bosmon ini fungsinya karena kan dia isinya itu adalah ekstrak dari kurkuma santoriza, kemudian ada lagi jahe, kemudian ada lagi kunyit dan lada hitam. Nah, kunyit dan lada hitam ini adalah sebetulnya kuncian antiinflamasi poten. Kenapa? Karena kalau kunyitnya saja tanpa ada lada hitam itu konsentrasi kunyit yang diserap sangat minimal. Makanya kami kawinkan antara kurkuma itu sama lada hitam supaya efek lada hitam atau sorry, efek dari kurkumanya ini bisa meningkat 2000 kali lipat. Nah, kenapa kami rekomendasikan ini pada saat perut kosong gitu ya? Karena memang atau enggak jauh sebelum makan lah. Jadi jangan Bos Mun terus langsung makan gitu. Ini harus ada jeda karena ini mengkondisikan saluran-saluran cerna Anda itu dipancing tingkat keasam basaannya tadi sehingga enzim-enzimnya bisa lebih optimal dalam hal nanti datang atau kedatangan makanan yang Anda makan untuk bisa dicerna secara maksimal. Nah, kemudian selanjutnya kenapa gabuzin ini pada saat makan atau segera setelah makan atau ada makanan? Karena ini isinya kan dari ekstrak apple cider vinegar atau ekstrak cuka apel. Nah, kenapa yang serbuk bukan yang cair? Silakan bisa dipelajari bukan kata kami, bukan hanya kata kami, tapi berbasis jurnal juga secara konsentrasi, secara efektivitas jauh lebih efektif yang bentuknya ekstrak karena stabil ya dibanding yang bentuknya cair. Nah, maka cara penggunaan yang atau mungkin di sini 0,5 itu setara dengan 2 sendok cuka apel ya setaranya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi utama ini adalah meningkatkan metabolisme. Jadi bagi misalkan ada beberapa kasus-kasus yang mahnya menahun. Kemudian kalau habis makan tuh seolah-olah perut tuh penuh terus. Gitu ya, kembung terus. Nah, kalau dikasih gabuzin itu semua gas keluar automatically. Ya, karena metabolismenya langsung naik gitu ya. Nah, inilah fungsi utama daripada gabuzin. Nah, kemudian yang selanjutnya magnesium. Nah, magnesium ini bukan dioles ketika pegal saja. Jadi ini tuh nutrisi magnesium topikal. Ini sebetulnya makanan tapi yang dihantarkan lewat kulit. Nah, bagi kasus-kasus yang serius ini menjadi keharusan karena rata-rata kondisi-kondisi yang sakit itu akibat kealfaan atau minimum kandungan magnesiumnya. Nah, makanya salah satu fungsi magnesium adalah meningkatkan reaksi enzimatik atau sebagai kofaktor reaksi atau lebih dari 300 reaksi enzimatik. Anda bisa bayangkan. Jadi adanya magnesium di dalam tubuh kita ini ketika kita oles, dia menjadi kofaktor atau memicu atau membangkitkan atau meningkatkan ya reaksi enzimatik. Nah, reaksi enzimatik ini kan sangat fundamental buat tubuh kita. Kita makan apapun, kalau tidak ada reaksi enzimatik, itu tidak akan jadi apa-apa, bahkan menjadi masalah. Tapi kalau reaksi enzimatik ini berjalan, bayangkan lebih dari 300 loh reaksi enzimatik oleh si magnesium ini.
Jadi magnesium itu bukan bukan hanya pegal dioles, enggak, ini setiap hari. Kebutuhan kita tiap hari ke dada, punggung, tangan, leher, itu ya. Kemudian nanti Anda jalan, terus nanti ada pulang, mau istirahat. Ini lebih ke rutinitas gitu. Karena ke kalau kecuali kalau memang Anda rajin yang sifatnya tadi minum 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 atau makan yang kadar magnesiumnya tinggi. Magnesium tinggi kan ada salah satunya ada pisang, ada brokoli gitu ya. Ada di apa namanya alpukat juga ada di kacang-kacangan juga banyak. Ini kadar magnesium. Nah, selanjutnya GT bunga telang ini memang saya kalau untuk yang case-nya case berat gitu ya, artinya case metabolik yang lebih penyakit kronis, ada satu cara yang saya izinkan saya share di sini. Jadi caranya Anda siapkan labu siam. Labu siam kalau yang kecil-kecil itu labu siamnya Anda pakai 5 butir labu siam. Kemudian tambahkan sayur pakcoy atau bayam yang ada salah satu saja kalau nggak pakcoy bayam satu ikat gitu ya. Satu ikat itu lebih ke 100 gram lah ya. Nah, kemudian apalagi setengah buah nanas. Jadi nanasnya setengah. Kemudian apalagi kalau memang di sana ada lemon gitu ya, lemon 1 butir. Kemudian selanjutnya Anda blender, ya blender biasa aja. Kalau yang punya juicer silahkan pakai juicer. Kalau nggak ada juicer pakai blender, ya. Nah kalau bisa lebih bagus lagi pakainya air kelapa, ya air kelapa 1 butir saja. Air kelapa 1 butir di blender nanti diperas. Airnya nanti ditambahkan air biasa kan nanti kalau 1 butir kelapa tuh nggak sampai 1 liter. Itu biasanya sekitar 700-an lah, 700-750 mili. Nanti 250 mili ditambahkan eh, air biasa sampai 1 liter. GT teteskan 20 tetes ya, lalu dikocek. Nah, itu sehari habis untuk bisa menjaga pH-nya di level ideal terus. Seminggu deh. Seminggu itu akan signifikan perubahan yang bagi penyakit-penyakit yang kronis ya. Nah, itu itunya apa namanya? Kondisi kepulihannya akan sangat terlihat. Nah, ini adalah 4 wajib untuk penyakit-penyakit kronis. Ya, ini sifatnya supporting dan nutrasetikal ya. Jadi kita nggak klaim obat ini. Ya, saya tegaskan lagi ini adalah nutrasetikal. Jadi kita tanda kutip ngobatinnya itu dengan nutrisi yang memang dibutuhkan oleh organ dan sel kita ketika kita kurang sehat atau tidak sehat. Karena fokus fokus kita adalah ke bagaimana caranya nutrisi yang dibutuhkan inilah yang kita support agar tubuh bisa menjalankan fungsi menyembuhkan dirinya sendiri. Karena saya berpendapat yang apa the best healer gitu ya atau pengobat yang paling canggih adalah sel tubuh kita sendiri. Maka izinkan sel tubuh memperbaiki dirinya sendiri dengan tanpa intervensi atau minimum intervensi yang memberatkan. Tadi yang memberatkan itu yang pra positif, yang meringankan pra negatif. Maka ketika Anda sakit, pra negatif terus ginjal Anda senyum, metabolisme Anda lancar, sel-selnya akan memperbaiki, mengobati dirinya sendiri lebih canggih. Ya, jadi saya ulangi, ini adalah regimen 4 nutrisi untuk ya dijalankan oleh teman-teman bagi yang kasus penyakit-penyakit yang kronis. Saya berharap nanti tidak ada yang bertanya, tidak karena pertanyaannya banyak dan hal yang sama gitu ya. Nah, makanya ini saya jelaskan di sini. Nah, mungkin ke tim GMA saya minta tolong mungkin nggak apa-apa direkam supaya nanti bisa langsung di apa dipotong-potong dan dikasih kalau ada yang bertanya. Ya, saya ulangi lagi. Ya, jadi regimen nutrasetikalnya ya. Jadi saya tidak ngomong obat nutrasetikalnya yang GMA punya loh ini. Yang riset kita ini kita fokusan hanya GMA yang punya series 4 ini gitu ya. Yang pertama, Bosbon makan saat perut kosong. Lalu gabuzin dimakan saat makan atau segera setelah makan. Ketiga, dibalur semua magnesium gelnya
ke dada, ke perut, ke tengkuk, punggung dan pinggang atau bagian kaki gitu ya. Silahkan setiap hari minimal 2-3 kali. Oke. Nah, lebih baik itu pakai selimut. Jadi habis dipakai seluruh tubuh tuh pakai jaket. Kalau siang misalkan atau malam pakai selimut itu akan lebih optimal. Ya. Kemudian selanjutnya ini GT. Nah, GT sebelum kami nanti membuat pralnya itu, sebetulnya saya sudah bikin apa namanya desainnya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan juga AGMA mau menerima gitu hasil riset kita yang pra negatif tapi sudah tinggal seduh. Jadi yang tadi ya, yang kayak labu siam, kemudian pakcoy, kemudian seledri itu juga bagus kalau ada seledri, lemon, ya nanas itu tuh nanti dalam satu kemasan isinya tuh sayur dan buah itu nanti di kemasan tinggal tambahin air 1 liter itu sudah selesai. Tapi sementara silahkan menggunakan buah sayur yang ada di rumah gitu ya masing-masing dengan tadi prinsipnya saya ulang lagi 5 buah labu siam 1 ikat pakcoy atau silahkan Anda ganti dengan bayam. Oke, kemudian buah nanas setengah buah saja ya jadi 1 buah kemudian Anda potong setengahnya saja. Lemon 1 butir 1 butir lemon, lalu tambahkan 1 butir air kelapa. Jadi air kelapa dari 1 butir dikeluarkan, nanti dimasukkan ke blender ya, yang sayur buah tadi masukin, tambah air kelapa di blender, nanti disaring. Kalau misalkan lebih baik, sari apa namanya ampasnya diminum, itu lebih baik, lebih best lah. Jadi seratnya dapet, wah luar biasa. Kalau kalau Anda misalkan, ya nggak apa-apa Pak, saya mah sama ampasnya doang, itu best, the best. Ya, tambahkan 20 tetes GT, kemudian tambahkan air putih sampai 1 liter, 1 hari habis. Ya, 12 jam. Jadi minumnya 1 gelas, jarak 2-3 jam minum 1 gelas lagi, 2-3 jam 1 gelas lagi. Itu reaksi badan enteng, seger, enak, itu hitungannya hari. Ya, jadi tapi tetap ya, tadi ingat yang rumusnya kapan Anda boleh makan berat itu loh. Ya, balik lagi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, ini selalu teorinya nyambung. Ya, ke awal lagi hemostatik lagi, terus tadi tambahannya udah ada pral. Terus tadi cara penggunaan kosmetik juga sudah. Kemudian regimen nutrasetikalnya pun sudah kita perdalam malam ini. Jadi menurut saya sudah hatam ya pembahasan dari kami. Mungkin setelah ini saya akan dengan senang hati kalau ada pertanyaan dari kakak-kakak sekalian karena kita tumbuh dan bareng sama-sama. Ya, keberhasilan kakak-kakak adalah keberhasilan kami juga. Ya, problem yang kakak-kakak alami itu adalah bagian dari problem kita yang kami juga harus carikan solusinya. Ya, jadi apapun permasalahan di lapangan silahkan dengan senang hati. Makanya tadi saya minta tim apotekernya GHN untuk hadir di mana kalau ada pertanyaan yang jurusnya nanti ke spesialisasinya yang mana mungkin mereka bisa sumbangsih saran atau pendapat. Tapi misalkan pertanyaan itu masih bisa saya handle, mungkin izin saya ke teman-teman di tim Apoteker GHN untuk saya wakili. Saya kembalikan ke moderator. Kesalahan pasti ada dari apa yang saya sampaikan, itu karena saya adalah manusia biasa dan kebenaran hakikatnya adalah dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Kak Nunu yang sudah memaparkan materinya pada malam hari ini. Nah, oke. Baik, kakak sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan ataupun ada hal-hal lain yang boleh tadi diinfokan. Di akhir slide tadi tuh kombinasi yang bagus ya, Tanya, Pak. Bosmoon, kemudian Gabuzin, Tanya, kemudian Pak. ada Tanya, Pak. Tanya, EOS dan Tanya, Pak. Pak. baik, satu Tanya, dulu, Pak. satu Tanya, penanya Pak. dulu Bu ya. Sakia, Pak. Ya, sebentar ya. Oke, silakan Bu Sakia. Terima kasih, Pak. Malam, Selamat malam, malam Pak. Ibu. Iya,
Salam kenal Pak Nunu. Saya pertama kali Oh, ikut kenal. presentasi Ya, produk Ibu. ini. Nah, saya juga pernah ketemu Bapak di hotel waktu seminar Oh ya, gitu. baik, baik, baik. Penjelasannya lengkap sekali tentang pH negatif dan pH positif. Apa kita kan pakai GT, Pak. GT itu kan untuk diabetes, kolesterol, pelancaran peredaran darah, kan begitu penyembuhannya. Ya. Cuma saya praktek di lapangan membingungkan, Pak. Gabusin juga seperti itu. Nah, Hmm. yang mana yang betul-betul untuk kanker, yang mana betul-betul untuk kolesterol dan stroke. Terus batasannya di mana ada pasien itu termasuk penyakit ringan dan berat. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa untuk Bosmun adalah kita mengkonsumsi sebelum makan. Ya, Kalau gabusin setelah makan atau dalam proses makan. ya. Nah, terus GT itu apa boleh kita konsumsi saat kita minum GT 2 jam kemudian Bosmun pada saat yang punya penyakit diabetes apa itu skala kecil 1, 2, 3 itu saya belum paham itu Pak. Mhm. Kan ada yang namanya diabetes ringan, ada gejala, ada berat. Mhm. Itu saya susah membedakan. Terus gabuzin cenderung ke kanker misalnya atau jantung. Itu dikombinasikan dengan GT bisa nggak? Misal per 2 jam atau setelah makan kita baru minum gabuzin. Terus apa tambung lagi harus setiap hari pakai peos untuk stamina yang bagus. Apalagi 2 jam atau 3 jam. Bagus kita pakai seluruh tubuh untuk memberikan asupan magnesium pengganti makanan di dalam tubuh. Menurut penjelasan tadi Pak Nunu. Nah, Mhm. jadi intinya terhadap penyakit-penyakit konsumen para pasien kita eh, supaya tidak salah menjelaskan ini kadang-kadang saya ini stroke bisa menyembuhkan stroke ya. Wah, saya kok bingung kan Ya. batasannya Oke, berapa saya lama udah dia harus nangkep, Bu. sembuh gitu Pertanyaannya ya. saya Ya, insya Allah makasih. sudah bisa Ya, nangkap. berapa lama proses itu kita berikan harus mengkonsumsi begitu, Pak. Ya, Tanda-tanda. ini. Ya, Baik, makasih, baik makasih. Ibu. Alamat. Pertanyaan Ibu mungkin mewakili juga banyak kakak-kakak yang lain, ya teman-teman GMA yang lain, karena memang persis pertanyaan ini juga sering ditanyakan ke saya terkait dengan metode terapi yang sebenarnya gimana sih kalau dengan produk GMA kan begitu Bu ya. Maka kenapa saya tuh tidak bosan-bosan Bu jelasin terkait dengan teori basic tadi. Basic tadi itu sebetulnya kalau Ibu cermati ya mungkin bagi yang sudah 2-3 kali mengikuti mungkin sudah tidak akan ada pertanyaan ini lagi mestinya gitu ya. Ya, tetapi ini ada baiknya karena memang mungkin ini mewakili teman-teman yang lain yang masih orientasinya adalah obat gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan kita tidak jual obat. Kita jual nutrisi ya, nutraceutical. Nah, artinya pemahaman atau mindset terkait dengan diabetes obatnya A, berarti kalau hipertensi obatnya B, Ya, ya. berarti kalau cancer obatnya C, gitu Bu ya. Karena Iya, iya. memang itulah yang selama ini dikembangkan. Bahkan saya ketika dulu saya praktek di apotek gitu atau di klinik atau bahkan di rumah sakit karena ya saya dididik demikian atau apa namanya doktrinnya demikian. Namun yang tadi tiren teori dan pra teori itu apa namanya Bu ya? Itu lebih komprehensif cara melihat seseorang sakit atau tidak. Ya, Nah, makanya konsep terapinya adalah konsep terapi nutraceutical ini adalah lebih berbasis ke pH level, pH-nya. Nah, kalau saya ulangi lagi, penyakit metabolik itu terjadi ketika penurunan pH cairan tubuh berlangsung terus-menerus bertahun-tahun sehingga darah tadi memanggil kalsium dan terjadi kalsifikasi. Nah, kalau kalsium dipanggil terus untuk membuffer supaya pH darah tidak berubah, maka setiap individu ini akan berbeda sakitnya. Misalkan dia sakitnya di matanya, ada yang katarak karena memang sel-sel yang paling cepat dihajar, misalkan atau yang lemah saat itu adalah sel-sel yang ada di mata.
Ketika terjadi di pankreas, lah, jadilah diabetes. Ketika dia terjadi di jantung, ya jadilah hipertensi atau mungkin lebih ke apa bentuk flak atau mungkin penyumbatan, aterosklerosis dan lain-lain. Terjadi di ginjal ya batu ginjal. Nah, jadi sebetulnya konsep yang dikembangkan atau terapi yang dikembangkan di GMA dan saya memang yang mengusung ke GMA terkait dengan nutraceutical terapi ini bukan bukan menyamaratakan semua penyakit obatnya sama. Tetapi kalau lebih cermat lagi, semua penyakit metabolik sebabnya sama, Bu. Paham ya? Ya. Jadi sebabnya sama. Sehingga yang dilakukan adalah perlakuannya sama, menaikkan pH ke level ideal, selesai. Jadi orientasi ya saya dulu dididik gini Bu ya. Obat batuk itu beda dengan obat pusing. Obat pusing, contoh paracetamol. Jadi kalau ada keluhan begini, Pak, saya batuk. Oke, saya langsung otak saya mikir, oke, batuknya kering apa berdahak? Aha. Kalau berdahak, itu saya kasihnya bromheksin. Tapi batuk kering, ya, batuk kering itu saya kasihnya dextromethorphan, kan begitu? Oh, batuknya susah dikeluarkan, Pak. Oh, saya kasih Ambroxol. Beda lagi tuh. Kemudian nanti, oh iya Pak, saya ada pusing. Oh, paracetamol. Paling enteng ya. Iya Pak, selain pusing saya juga ada ngilu-ngilu badan Pak, kadang demam, kadang apa. Misalkan digabung misalnya sama apa kan begitu. Ya, karena kita kan apoteker umumnya jual obat bebas dan obat bebas terbatas. Kan begitu. Ya, jadi setiap gejala ya, jadi gejalanya ada 6, obatnya 6. Kan biasa kami mungkin secara teori dididiknya demikian. Tapi ketika kami terus belajar, kami terus belajar, kami terus belajar. Oh ternyata the main atau the root of the problem, ya akar masalahnya. Mungkin saya tidak mau membahas teori yang sudah saya geluti puluhan tahun yang lalu, Bu ya. Artinya ini Ya. yang menurut saya ini paling benar, yang saya jalankan sekarang. Jadi metode terapi nutraseuticalnya GMA itu bukan berbasis dengan apa penyakitnya, tetapi lebih berbasis oh penyakit metabolik penyebabnya sama ya. Jadi Sebabnya sama. tubuhnya pH-nya asam. Maka balikin pH ke pH ideal, selesai Bu, itu disebut Tiren teori. Maksud Tiren teori itu berarti tadi Ibu belum paham. Yang disebut Ya, ya saya Tiren pertama teori kali, itu. Pak. Nah, tetapi kan makanya saya berterima kasih Ibu bertanya karena mungkin sebagian juga belum paham. Sehingga nanti tidak terjadi kebingungan. Misalnya gini, orang diabetes kan penyakit metabolik Bu ya. Berarti apa? Oh pH-nya rendah nih. Berarti pH-nya apa yang rendah. bisa masuk? Bosmon masuk, gabuzin masuk, yang tadi 4 masuk Bu. Oh, Kemudian yang cancer. Cancer itu apa ya? Oh cancer itu penyakit metabolik yang memang paling serius. Kenapa? Dia hanya hidup di suasana asam. Berarti gimana? Kalau pH-nya ke pH netral, cenderung basah, berarti kan kansernya mati. Ya sudah, regimen terapi nutraseuticalnya apa? Tadi balikin lagi pH-nya. Sama yang tadi gitu. Makanya ini lebih saya tadi anjurannya lebih ke penyakit yang sifatnya sebetulnya ringan juga ya malah kalau ringan lebih cepat Bu. Ini kan untuk ringan untuk sedang dan berat toh. Jadi kalau untuk ringan sebetulnya memang lebih cepat. Makanya silahkan apa namanya kalau misalkan sebetulnya settingan enzim-enzim tubuh kita itu sudah Tuhan desain sesempurna mungkin loh Bu. Ya, jadi enzim tuh kerjanya lumayan. Cuma kadang kita banyak intervensi. Contoh, mohon maaf. Karena saya mengalami ya saya praktek gitu ya. Ketika dulu ada seorang nenek-nenek gitu datang ke apotek saya, kemudian mengeluhkan dia sakit lutut. Biasanya kami kan menganjurkan obat-obat analgetik ya, analgetik yang untuk anti sakit. Tapi Bu dalam hati kecil saya merasa ini justru akan membuat
nenek itu lebih menderita kalau saya tidak kasih edukasi. Artinya apa? Obat sakit ini akan menimbulkan efek yang lain. Kan nggak lucu, Bu. Misalkan gini, sebetulnya nenek-nenek itu sakit, konsultasinya sakit lututnya. Tapi karena dia efek samping ke lambung, lalu saya jual juga obat lambungnya. Nek, ini obat sakitnya, ini untuk lambungnya ya. Loh, kan lambung saya nggak apa-apa. Ya, tapi kan obat ini efek sampingnya ke lambung, coba itu. Kan critical mind saya agak terganggu di situ. Makanya kalau semua menganggap nenek-nenek itu neneknya, setiap pasien ibu-ibu-ibunya, setiap anak-anak ya itu anaknya, setiap adik-adik itu adiknya, setiap terapis, setiap orang yang mengobati, etikalnya disiplin di sana, Bu. Maka Bu, saya adalah tantangannya sebetulnya apa sih penyebab utamanya? Nah, saya sebagai peneliti di sini menyampaikan, Bu, sementara teori yang saya sampai saat ini yakini benar, ini adalah Tiren teori dan Pral teori tadi. Maka yuk balikin lagi deh ya pH-nya ke pH netral sameda, maka itu juga akan selesai. Nah, kalau yang sakitnya ringan kayak sebetulnya mah itu ringan. Mah itu cukup hanya ya dengan si apa namanya si Bosmun saja saat perut kosong itu selesai. Paling banter ya apa namanya gabuzin sama Bosmun udah selesai. Tapi kalau yang penyakit-penyakit yang lebih tadi kalau lebih ke diabetes yang sudah tahunan gitu tuh lebih regimen yang 4 tadi itu lebih saya anjurkan. Demikian, Ibu. oke, baik. Semoga bisa memahami ya, Bu, Maaf ya penjelasannya. Pak, agak lama karena mungkin mewakili teman-teman yang lain juga Ibu bertanyanya bagus. Siap. Bagus. Jadi tadi seperti Kak Nunu sampaikan pemahaman mengenai pH tadi ya. Jadi antara kita kondisi asam dengan basa. Tapi sebelum lanjut saya ada pertanyaan menarik juga terkait dengan tadi kan dijelaskan pisang. Nah, apakah ada varian-varian tertentu nih? Kalau tadi kan Kak Nunu menyampaikan, oke, kalau misalkan ini bayam atau kalau ini pisang. Nah, apakah jenis pisang itu mempengaruhi juga? Contoh pisang turunannya banyak. Apakah sudah spesifik pisang? Tadi tuh saya mencatat tuh, jadi kalau di sininya plus, minusnya adalah pisang. Nah, Ya, varian itu apakah sama atau gimana? oke. eh, Gini, kalau ada syaratnya Pak, kalau yang ngaku saintis, kalau yang ngaku peneliti, itu mungkin bisa salah tapi nggak boleh bohong, gitu Hmm, ya. Nah, jadi begini jawaban saya. Sepanjang yang saya dalami teori ini, maka tidak disebutkan pisang apa yang spesifik. Jadi pisang apa saja, gitu ya. Jadi pisangnya pisang apa saja. Ya, oh mungkin rasanya beda-beda. Yes, rasanya beda-beda. Tapi komponennya karena satu family biasanya nggak jauh-jauh, Pak. oke, Begitu. Jadi nggak ada baik. misalkan pisang tuh isinya tuh bukan nggak ada di pisang itu Hmm, mutlak pasti pasti ada semua, Pak. Mungkin rasanya berbeda. Tapi oke, kalau konten itu rata-rata sama karena satu genus ya, satu family. Demikian, Pak. oke, baik. Nah, Hmm. silakan jika ada pertanyaan langsung boleh. Kita masih buka Pak, satu boleh kesempatan. saya nanya lagi, Pak? Boleh? Boleh saya nanya? Nah, Pak, tadi kan penjelasannya kita stabilkan pH, Pak ya. Hmm. Ah, kalau penyakit ringan cukup Bosmun aja atau Gabusin aja. Berarti kalau parah atau diabetesnya parah kita gabungkan keempat tadi. Nah, terus kalau seandainya kita pagi GT sebelum makan, terus selang berapa jam, 2 jam atau 4 jam Bosmun, yang untuk stamina itu hasilnya kok tidur terus ya Pak? Itu bagus efeknya Pak. Coba ulangin, Bu. Gimana? Paginya apa? Jadi pelan-pelan Paginya sebelum makan kita minum GT. Untuk stamina sebelum nih bukan sebelum makan GT, oke. ya GT pakai air biasa. Sudah itu 2 jam kemudian Bosmun untuk 2 jam stamina. kemudian makannya kapan? Sebelum Bosmun sebelum makan. Ya, maksudnya kan Ibu tadi jelaskan pagi-pagi berarti baru bangun kan? Iya GT. Bangun langsung air sama GT, oke. Terus Oke 2 jam kemudian Bosmun baru 2 jam makan. itu masih masih apa namanya masih perut masih kosong ya? Iya Langsung baru Bosmo. makan. Baru makan. Itu maaf ya kalau gejalanya tidur
terus itu benar apa? Bagus nggak Jam efeknya? jam berapa? Coba lebih lebih detail deh Bu. Saya nggak Oh bisa iya, karena gini-gini, itu pengalaman tidak saya konsep. Pak, saya kan sudah konsumsi Pak, pengalaman Coba saya kan belum detail, tahu lebih detail. penjelasan, saya Hmm. belum tahu penjelasannya Bapak sebelumnya. Saya Hmm. waktu itu mencoba ambil untuk stamina, saya minum GT sebelum makan, habis itu saya makan dulu baru Bosmun. Nah, dampaknya saya minum itu 1 bulan. Terus saya nggak tahu kapan harus saya minum 2 bulan atau 3 bulan. Kapan harus berhenti, saya nggak mengerti. Dampaknya sering ngantuk. Satu, kedua, gabuzin juga saya coba bulan berikutnya Hmm. GT. Terus setelah makan gabuzin, ngantuk juga. Akhirnya saya stop. Ini ngantuk terus saya. Jadi 2 bulan itu sebulan ngantuk, sebulan berikutnya juga ngantuk terus Ya, saya. pertanyaan Bolak-balik. saya begini, orang Tapi ngantukkan itu, badan segar Pak. orang ya, Iya. orang ngantukkan itu salah satunya adalah minimnya cadangan oksigen, salah satunya. Ibu olahraga nggak? Kadang-kadang. Nah, kada oke, udah kejawab sebetulnya. Jadi gini, kalau memang ibu mau apa namanya eh, hilang rasa atau enggak, kalau bisa nggak ngantukan gitu ya. Saya sebetulnya ada pertanyaan yang mungkin kalau Boleh, berdua boleh, lebih boleh terbuka. ya. Terbuka Tapi nggak kalau apa-apa. terbuka, ibu kalau porsi makan gimana? Saya kalau minum GT berkurang nafsu makan saya. Enggak, porsinya, porsi makan. Porsi saya makan sebelum kenyang. Habis. Jadi saya nggak memaksakan harus kenyang. Paling sepiring lah. Saya lebih utama senang makan buah sama sayur lebih Oh, banyak. bagus dong. Iya, daging nggak suka saya. Hmm, Tempe, tahu, sayur, buah. Susu nggak suka. oke. Nah, kalau untuk ibu Air bisa kelapa dicoba suka. begini Bu ya. Jadi pagi-pagi kalau pas bangun tidur biasanya saya air putih hangat lah. Air putih Oh, hangat ya, air putih hangat itu kalau memang ibu apa namanya nggak ada keluhan gastritis atau apa gitu kan. Kalau saya sih jujur dari 2015 yang saya minum pagi-pagi itu adalah air putih sama lemon, Bu. Jadi lemon setengah itu saya peras. Nah, baru saya tambahkan GT lah, paling 5 atau 10 tetes. Itu saya minum, kemudian setelah itu makan buah. Jadi makan tuh saya nanti jam 12 Bu. Nah, Ibu makan jam berapa tadi, Bu? Makan nasi. rata-rata sih jam 10 sama Hmm. jam 1, jam 2 itu. Nah, kalau mau Sore. nggak ngantuk, Bu, kalau nggak mau ngantuk, maaf ya, ini saya bukan ngajari, tapi memang mindsetnya itu harus di setel bahwa ibu tuh makannya jam 12. Jam 12. Makan nasi ya, makan berat. Ya, makan berat ya. Apa? Pada saat matahari mau naik, metabolisme ibu belum siap, ibu sudah makan. Ya. Jadi mohon maaf, jadi capek sebelum waktunya lah atau energinya sebetulnya belum terbentuk, sel-sel tubuh belum siap, tapi ibu sudah geber makan di sebelum jam 12. Jadi saran saya silakan jam 10 ibu tetap makan, tapi makan umbi-umbian atau buah kan ibu tadi katanya senang buah toh. Nanti Iya. di jam makannya digeser jam 12 ya, nanti sore sebelum jam 7 atau sebelum Kapan? jam 8. Nah, Mm-mm. kalau yang tadi Bosmon sama Gabujin, yang paling pas cara minumnya, saya ulangi ya Bu ya, Bosmon saat perut kosong. Ya, perut Gabuskin kosong. segera setelah makan atau pada saat makan. Kasih Mm. tahu saya kalau besok masih ngantuk, Bu. Kalau polanya Nah itu begitu. Pak, kalau untuk stamina cukup sebulan aja apa seumur hidup? Kalau ini nutrisi tergantung ibu butuh. Misalkan, oh dengan ini saya lebih enak, pH-nya lebih terjaga, makannya kalau misalkan apa, kalau makanan tuh gimana Bu ya? Namanya makan kan kita nggak bisa sehari itu 60 kali makan, sebulan nggak makan kan nggak bisa Bu ya. Jadi memang tiap hari dibutuhkan nutrisi itu. Makanya nutritif atau nutrisi itu dibutuhkan ketika dari makan biasa kita tidak bisa tercukupi. Kan begitu. Kecuali Kalau kalau kita memang ya jahe, kunyit, lada hitam, ibu bisa apa bikin rebus sendiri atau apa, mungkin ya silahkan nggak usah lah Bos Munia kan, atau mungkin cuka apel misalkan ekstraknya.
Kecuali misalkan, oh saya kan senang buah, senang sayur, itu di skip. Ya nggak apa-apa selama memang ibu nggak ada gejala-gejala yang sifatnya patologis atau yang bersifatnya sakit. Dan itu kan bisa maintain itu ya tergantung ibu mau minumnya apa, berasa badan misalkan habis capek, baru ibu konsumsi, silahkan. Tapi kalau badan-badan fit, enggak, ya nggak masalah juga. Karena ini kan tidak ada indikasi sakit apa-apa. Demikian ibu. Oh iya, terima kasih banyak. Pak, Oke, boleh satu lagi, Pak. Itu baik. harus sama dengan GT ya? Atau stop GT, Bosmun dulu, apa Kalau harus dua-duanya? kalau GT baiknya hemat saya itu ibu minumnya bisa setelah makan kalau bisa ya. Tapi kalau untuk case-case tertentu sebetulnya nggak masalah. Jadi saya nggak ngelihat misalkan gini ada satu faktor yang dari Pak, produknya saya kita. kalau minum GT kadang-kadang kok perutnya kembung ya? Kenapa ya? Kenapa? Kalau minum GT kadang-kadang perut terasa kembung ya? Nah, kadang-kadang itu. Nah, kalau yang saya khawatirkan justru setiap minum GT kembung. Tapi kalau kadang-kadang sekarang pertanyaannya, ibu Iya, kan makan minum jadwalnya berubah-ubah. iya, Malam iya. masih suka makan malam nggak? Kadang-kadang. Nah, itu kan kadang-kadang juga, Bu. Jadi intinya, Oh, Bu, harus kalau tegas ya, konsep harus tegas holistik ya. ini harus Ah, memang Ibu menyeluruh, Bu. Ya, iya, iya, artinya iya. kalau memang apa tadi pola makan, kemudian tadi sudah saya jelaskan juga konsep-konsep nutrasetika yang paling pas, jam makannya kapan, dimakannya dengan apa, saat apa, menurut saya dicerna dulu itu, Bu. Nggih, nggih, nggih. Pak, Gitu. boleh saya garis bawahi ini pencegahan, kalau kita jelaskan ke konsumen, pencegahan anggap penyakit diabetes, apa mengurangi, apa menyembuhkan, anggap diabetes, stroke, dan apa-apa. Gimana caranya Nah, bicara, gimana ya? Pak? Pertanyaannya saya juga agak bingung nih. Jadi gini, maksudnya mungkin Kalau ada begini. pertanyaan seperti itu, Pak, saya gimana Ya, jelasnya? gini. Orang kalau mau tetap sehat, tetap perlu nutrisi. Orang sedang sakit, perlu nutrisi. Jadi yang ibu bawa ini, ingat lagi mindsetnya, ini nutrisi. Bisa Nutrisi. mengobati? Yes, karena salah satu kalau di luar sana justru ada yang disebut dengan nutraceutical, jadi obat dari bahan makanan, gitu loh. Bisa ngobatin? Yes. Ketika orang sakit? Ya. Mencegah? Ya. Bu, mencegah itu ya di mana-mana sekarang di berbagai negara itu lebih dominan diupayakan, bahkan lebih digembar-gemborkan untuk bisa lebih dominan promotif karena kalau ngobati lebih mahal dibanding promotif. Orang sekarang belum merasa beli produk GMA mungkin mahal, tapi dia tidak kalau memang terjadi penyakit justru nanti lebih mahal kalau sudah terjadi sakit. Jadi ini teori umum saja, Bu ya. Jadi yang namanya pencegahan itu jauh lebih utama dibanding pada Pengobatan. saat sakit. Pak, lagi Demikian. sekali aja. Baik. Pak, ada pertanyaan dari konsumen seperti ini, Pak. Ini Eh, Bu, saya saya sudah konsumsi saya sih makan. nggak apa-apa, cuma yang lain Iya, gimana nih kasih. Ibu. Satu Boleh aja, Pak, satu aja. Selamat Satu malam aja. ya. Satu aja, Pak. Ya. Jadi tolong, Kasih kesempatan ya, yang lain. baik Bu. Satu aja. Pak, kalau bilang dia kalau udah konsumsi obat dokter, itu dia nggak mau pakai nutrisi ini, gimana Pak caranya Pak mengatasi ini Pak? Ya kalau nggak mau gimana Bu ya? Kita kan nge-push gitu, memang harusnya dengan kesadaran. Makanya Iya. edukasi di sini kan saya makanya yang dari awal pun dengan teman-teman di GMA kan selalu bersedia untuk mengedukasi karena ini produk edukasi. Jadi memang ketika ada yang sedang sedang ya kalau orang sedang jatuh cinta Bu dirayu Iya, kan agak iya, iya. Oke, mungkin oke. ketika Pak, nanti sudah terbukti pasangannya bagaimana kan cenderung mencari. Nah, Ibu pada saat mencari itulah nanti masuk. Tapi pada saat-saat ini Ibu informasikan menurut saya itu sesuatu hal yang wajib ya, yang seharusnya memang Ibu sampaikan bahwasanya namanya terapi itu ada beberapa dan salah satunya adalah terapi nutrisi. Silahkan bisa dicoba atau silahkan bisa dipelajari. Makanya pemahaman ini Ibu harus paham dulu. iya, Jangan iya. sampai nanti ngobrol, ditanya sama orang yang mungkin lebih memahami, nanti Ibu bingung sendiri kan. Makanya saya minta tadi ke GMA, coba ini materi diulang lagi, proses penyerapannya ke kakak-kakak sekalian, supaya nanti ada proses pemahaman, sehingga nanti udah confident, baru bisa
mensiarkan itu. Oke, Jadi Makasih baik. banyak Pak Cukup Nunu, jelas. maaf semuanya. Terima kasih. Baik. Ya, iya, ya. Oke, baik. Silakan bagi yang lain boleh. Kita masih ada buka sesi Selamat pertanyaan. malam, Kak Eros. Ya, silakan dengan Pak siapa ini? Ya, Halo? eh, Ya, Kak siapa? dari Pak Nyoman Yase, Oh, Kak Pak Eros. Yomanyasa dari Bali. Boleh, silakan. Ya, selamat malam Kak Nuno. Salam Pak Nyoman. Ye, Kita ini ada pertanyaan yang untuk diri saya sendiri yang saya tanyakan. Eh, saya mengalami batuk itu udah lebih dari hampir sebulan, Pak Nuno. sebulan, oke. Ya, bahkan saya sudah ke Profesor Dr. Nyoman Adnyane ya. Adnyane kalau nggak salah Jalan Kenyeri udah 2 kali. Saya sudah diberikan obat batuk, bahkan sudah disuntik juga. Tetapi batuknya masih tetap sampai sekarang, Pak Nuno. Mm-mm. Apa yang pertanyaan saya, apa yang lebih tepatnya saya konsumsi kalau saya konsumsi GT itu udah lebih dari 2,5 tahun. Hmm. Kalau Busmun sama Gabusin itu kurang lebih baru habis 6 kotak ya. Hmm. 6 kotak ya habisnya itu. Kalau Vios, Muspray itu udah dari awal ya, dari awal join. Ini yang saya mau tanyakan itu adalah adakah produk yang tepat untuk mengatasi untuk saya pribadi ini. Oke, Jadi untuk saya pribadi Bapak ini. kalau di floor begini nggak apa-apa saya tanya hal-hal yang mungkin agak personal seperti makanan Nggak apa-apa, nggak apa-apa, apa ya Pak? nggak apa-apa. Oke, mohon maaf Bapak tinggal di di apa? Denpasar, Di daerah mana Pak? Denpasar, Bali. Oh Denpasar ya Pak. Ya. Oke, Bapak boleh saya tanya pola makannya sudah ngikutin yang tadi saya sampaikan atau masih bolong-bolong atau gimana? Uh, kalau pola makan itu sih saya di lapangan cenderungnya kadang-kadang baju mundur. Baru, Oke. iya. Hmm. Iya, 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 oke. Pak, kalau misalkan demam ada nggak Pak? Atau mungkin ada hasil lab yang Bapak sudah lakukan karena sudah ketemu dengan dokter konsulen? Eh, itu nggak dikasih. Saya kan mau disarankan kemarin terakhir kalau Pak Nyoman ini nggak sembuh, coba nanti datang ke apa namanya itu Mhm. bagian paru-paru gitu Ya. disampaikan. Mm-mm, Oh, oke, oke, oke. mm-mm. Bapak berarti belum ada mantuk tes ya Pak? Belum, belum, belum. Demam nggak ada Pak? Kemarin-kemarin demam dok, tapi demamnya itu sore hari aja dari jam 4 demam Oke, sampai ada pertanyaan lain Pak. Kalau malam ada keringat nggak? ada keringat, kadang-kadang keluar keringat dingin Malam ada ya Pak? ada. Oke. Ini sebetulnya udah agak ini ya, udah agak mendetail ini. Tapi Ya. kalau Udah misalkan jantung itu. misalkan ini Pak, Sehat selalu Pak Nyoman. Pak Noman tahu nasal irrigation nggak? Jadi nasal irrigation tuh apa yang disemprot ke hidung terus keluar lagi gitu? Belum pernah dok. Aduh, Apa, situasinya kayak gini ya. Jadi peos magnesium ya. ya itu mungkin sekitar ya 2-3 semprotan ke gelas gitu ya ke dalam gelas. Kemudian Hmm. tambahkan air, airnya ya Hmm. setengah gelas aja lah ya kalau setengah Hmm. gelas. Hmm. Yang Ya, peosnya tadi duluan, kemudian diaduk, airnya air hangat-hangat kuku ya. gitu. Air hangat-hangat kuku, terus nanti di, apa namanya ditarik pakai spuit yang Hmm. buat kisaran Ya. 50 mili biasanya ada di Hmm. toko-toko alat kesehatan. Maaf, toko Ya. alat kesehatan. Jadi disedot ke Hmm. 50 mili, terus nanti Bapak miring sesuai dengan hidung mana yang ini Pak. Jadi kalau misalkan hidung yang apa namanya dimasukin itu yang apa namanya yang ini gitu ya. Jadi miringnya ke sini Pak. Oh Terus iya, nanti ya, ya, ya. nanti di YouTube banyak lah cara-caranya Pak. Itu namanya nasal irrigation. Jadi Hmm. dibersihkan untuk di area yang sifatnya di sini sama di sini. Yang kedua, Bapak Hmm. pernah Hmm. ditetes hidung nggak Pak?
ditetes di hidung belum pernah. Ya. Kalau tetes di telinga, Pernah. yang kayak jurjus gitu Pak. Kayak yang ada Oh, enggak. bunyi. Saya justru pakai GT, Pak Duno. Oh, kalau kalau misalkan ini ada cairannya khusus itu Pak. Jadi gini, Hmm, antara mulut sama hmm, kuping itu ada satu saluran yang nyambung namanya tuba, Pak. heeh. Tuba Eustachius itu Oke. tempat dia tinggal atau sering bersemayamnya apa namanya ya penyebab lah, penyebab inflamasi, penyebab infeksi itu timbul di apa namanya berhimpun di sana. Nah, Hmm, biasanya dengan nasal irrigation atau dengan yang sifatnya ditetes di kuping itu bisa ya, mengurangi ini yang non medicated atau yang non obat ya. Jadi sifatnya ya. memang ditetesin di kuping yang nanti akan ada reaksi kayak berbuih gitu, Pak. Hmm. Nanti Bapak chat saya aja, nanti saya coba apa WA apa saja yang harus di ini kan salah satunya itu dengan nasal irrigation tadi yang magnesium gel tadi dicampur dengan air lalu disedotkan gitu ya ke Ya. sini supaya nanti bersih dulu ininya. Kemudian ada yang diteteskan. Kalau di apotek ada H2O2 3% itu akan membantu Pak. Yang ditetes di kuping supaya supaya ini harus langsung Pak dipraktekin ya. Kalau Bapak kesulitan cukup ini aja Pak, NASA drip aja yang pakai peos cukup, kemudian pakai peosnya itu di dada, di leher, di pinggul, apa di punggung, itu sehari kalau buat Bapak bisa 3 kali ya. Terus Kedengaran suaranya kali, Dek. yang Bos Moon itu pagi sebelum makan. Nah kemudian yang gabuzin Aduh, WA masuk saat baru makan. hilang suara. Nah selanjutnya, halo, Ya, halo, jelas. Silakan, Kak Nono. Jelas, silakan. masih dengar ya? Nah, Ya, tapi jelas. tetap Pak, pH cairan tubuh Bapak kalau bisa makan malamnya kalau mau sembuh loh Pak. Ini kan udah sebulan nih. Tolong ditaati. Karena basicnya balik lagi ke situ Pak. pH Bapak pasti lagi ngaco. Pasti lagi berantakan. Mungkin makan minum yang Selamat kemarin. malam, Kak. Suaranya hilang, Kak. Di saya ada Pak. Jelas, Suara jelas. Bapak jelas. Ya, oke. Oke, Baik. Ya, tunggu. cukup ya. Oke, baik. Sebelumnya nih kan Nono bisa sampai pukul berapa bersama kita? 15 menit lagi insya Allah Pak. Karena 15 menit ya ke lagi ya. depan ada apa? Ada tamu tadi jam 9, saya minta hold sampai 30 menit lagi. Oke, baik. Sebetulnya juga tadi ada 2 poin penting ya terkait dengan jam makan dan juga pH dan Zoom ini sudah direkam oleh Kakak Berlin, nanti Nah, bisa didengarkan kembali. Tapi sebelum lanjut pertanyaan kan Nono terkait dengan jam makan, mungkin setiap dari kita ada jam kerjanya yang berbeda nih kan Nono. Kalau kita mungkin dari pagi, malam, tapi kalau yang bekerja malam hari, nah polanya kan itu bagaimana mensiasatinya. Dan mungkin juga yang hadir di sini ada yang tugas malam dan seterusnya, sehingga pola sirkadian tadi itu kan terjadi perbedaan. Boleh mungkin sesingkat saja bagaimana menyiasatinya agar tetap prima juga seperti itu kan Nono. oke, Bapak, Ibu sekalian, kakak-kakak yang saya cintai, yang saya hormati, bahwa kalau yang namanya tenaga itu tidak harus nasi. Itu prinsip. Bahwa kalau kita mau kerja apapun tidak harus yang namanya makan nasi goreng. Jadi buah pun itu ada kandungan karbohidratnya. Ya, contoh buah karbohidratnya tinggi atau sayur karbohidratnya tinggi apa? Yang paling bagus tuh ubi ungu. Mungkin di daerah bapak-bapak di Bali ada kayaknya ubi warnanya ungu. Nah, itu pengganti makan tuh dahsyat karena peralnya negatif tapi kalorinya tinggi. Kan begitu. Nah, maka untuk saya himbau untuk yang udah usia di atas 40, yang fungsi organnya menurun, maka apapun aktivitas kita, maka rajin-rajinlah, semat-sematlah menerapkan teori PRAL tadi. Jadi kalau PRAL makannya malam, boleh nggak? Boleh kalau makan talas, makan ubi, kemudian makan di apa rebusan apa bawa dari rumah,
Kan energi tetap, Pak. Kalori itu tetap, karena sama saja sel itu bacanya eh, ketika karbohidrat yang masuk ya dia akan menjadi energi, dia akan menjadi ATP, dia akan menjadi tenaga. Kalau protein yang masuk ya dia bisa bentuk hormon apa segala macam. Itu itu tinggal kita switch-nya saja sebetulnya. Jadi apapun aktivitas kita, baik di kerjanya kita malam sampai pagi, kemudian paginya justru kita kebalik, kita misalkan istirahat, gitu. Jadi makan, karena gini, jam sirkadian itu ngikutin matahari, Pak. Jadi bukan ngikutin aktivitas manusia. Jadi aktivitas matahari jam 12 siang itu enzim aktif, itu tidak bisa digantikan oleh bulan. Misalkan, oh saya mah nunggu bulan aja Pak, kan sama-sama jam 12. Nah, berbeda. Jadi memang kita-kitanya lah yang memang harus bisa menyesuaikan. Jadi ketika di luar jam 12 sampai jam 8 malam, maka makan boleh-boleh. Tapi yang peralannya negatif. Kan tadi peran negatif itu bukan hanya buah-buahan. Kan ada umbi. Umbi-umbian kan kita bisa konsumsi, Pak. Jadi bukan, tolong deh, nasi goreng itu perannya tinggi banget. Apalagi nasi goreng yang ada lemaknya, ditambah lagi apa minyaknya, tambah lagi proteinnya tinggi. Waduh, sudahlah. Kalau di bawah 40 masih oke lah. Tapi kalau udah di atas, Bo ya sudah. Bo ya apa ya namanya? Boleh lah mungkin sebulan sekali. Tapi kan kita sekarang sudah tahu untuk netralisirnya kan pakai pral. Ya, pakai pral tadi ya kita minum jus apa, sayur, buah seperti saya ini udah wajib, Pak. Jadi ini kalau ini namanya jus 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 orange. Jus orange itu isinya adalah jeruk, kemudian ada wortel, ya, kemudian ada apa? Tapi GT ya harus masuk lah, ya. Jadi GT itu kadang saya pakai kalau satu gelas ini kadang 5, kadang 10 tetes dalam satu sekali minum itu seger kok seharian. Yang penting tadi pola makan yang, karena gini Pak, kalau kita makannya banyakkan karbohidrat itu pasti ngantuk kok. Kenapa kalau ngantuk? Karena karbohidrat masuk, karbo sederhana, dia akan memerlukan insulin buat memecah. Nah, kalau insulin doang sendirian nggak bisa, dia memerlukan oksigen. Maka ketika kita kenyang, kita akan ngantuk gitu loh Pak, ya. Jadi itu aja Pak. Mohon maaf, jam sirkadian tidak bisa mengikuti pola kerjanya manusia, tapi polanya matahari dan perputarannya eh, dengan bulan. Jadi intinya memang ayo, banyak kok alternatif lain, sumber energi tidak harus nasi. Demikian Pak. Oke, baik. Dan ini sudah menunjukkan pukul 21.22. Nah, jadi tak lama lagi mungkin kita cukupkan. Dan boleh Kak Nunu di akhir ini statement closing buat kita semua nih bagaimana semua yang hadir di sini bisa menjadi agen. Artinya tadi bagaimana Kak Nunu sampaikan supaya bisa mensiarkan dengan benar dan pola tadi bahwa tadi jam sirkadian kemudian mengatur pH tadi itu bisa menjadi kombinasi dan dikaitkan dengan produk-produk dari GMA. Boleh silakan kan untuk closing statement untuk Zoom pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, penerapan kita sebagai menawarkan solusi ke masyarakat itu memang harus didahului dengan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dari kita masing-masing. Maka tujuan edukasi ini pun adalah salah satu peningkatkan tingkat intelektual kita semua, supaya kita memahami dulu apa produknya, merasakan bagaimana efeknya, dan kalau bisa kalau kita tahu ya kita orang pertama yang mentaatinya secara tata tertib tadi, pola makan, pola minum, karena itulah yang menjadi syiar yang paling baik. Jadi syiar yang paling apa ya, contoh, dengan contoh itu udah paling the best lah. Jadi orang ketika ketemu saya seumuran saya misalkan yang mohon maaf sering sakit loh apa segala macam, tapi kok alhamdulillah lihat saya sehat segala macam, itu paling enak. Lu pakai apa? Oh pakainya ini, pakai ini, pakai ini. Itu langsung beli Pak. Kalau bisa mau beli jangan, saya nggak jualan, belinya ke sana, belinya ke sana, belinya ke sana. Tapi kalau kita sendiri bukan sebagai cerminan, kitanya sendiri tidak bisa, masih belang-belang,
makan malam masih dijalankan. How come gitu loh? Tidak bisa. Jadi menurut saya ya sudah yang sudah, tapi ke depan ayo kita jadikan uswah, kita jadikan contoh, kita sudah tahu. Bahkan ancaman bukan dari saya atau bapak, kakak-kakak sekalian. Tuhan pun mengancam kalau kita udah tahu kita nggak ngejalanin dosanya besar loh. Ingat, saya bukan takut-takutin. Tapi intinya, ayo jadi agent of change. Artinya kita sendirilah. Misalkan ada pertanyaan, Bu, saya sakit lutut, sakit apa segala macam, kita sudah kita sudah jelaskan loh sampai saya videokan gimana caranya atau kenapa orang bisa sakit lutut gitu kan. Dengan gimana dengan message gel, terapinya cepat sekali gitu ya, tanpa tanda kutip obat sintetik apapun. Karena sakit lutut itu diakibatkan oleh lemahnya otot paha depan, otot paha samping, betis. Nah, kalau itu ototnya dikuatin, maka tekanannya nggak di lutut tapi ke otot. Kan begitu udah di videonya juga ada, sempat saya dulu videokan. Nah, dengan GMA pun mungkin kemitraan kita insya Allah akan bisa lebih meningkat seiring dengan penambahan jumlah leader dan member. Nggak apa-apa, setiap masalah yang timbul dalam konteks pertanyaan dihimpun saja. Kalau memang ada nanti yang memerlukan video-video yang sifatnya latihan, apa segala macam, itu kami insya Allah dengan senang hati bisa, mungkin memerlukan waktu saja. Pak Susilo, Pak Yudi, Bu Aciang, mungkin nanti kami akan menyiapkan juga supaya kawan-kawan, kakak-kakakku sekalian bisa menjalankan ini dengan lebih optimal kalau memang support knowledge dari kitanya juga lengkap. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum kejawab, mungkin nanti bisa by email atau by apa gitu dari Pak Sus atau apa namanya, dari Pak Yudi juga untuk bisa disampaikan ke kami. Kami nanti akan balas setiap apapun karena kami cerminan, kakak-kakak adalah cerminan kami di lapangan. Dan insya Allah kami juga akan seoptimal mungkin bisa mensupport apa yang Bapak Ibu butuhkan. Terima kasih kakakku sekalian. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Kak Nunu atas waktunya. Semoga sehat selalu dan tentunya pertemuan-pertemuan Zoom seperti ini bisa kita adakan kembali. Sekali Nomor lagi, WA-nya, nomor WA. terima kasih Kak Nunu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Kak Terima Nunu. kasih, terima Terima kasih. kasih. Salam sehat semua. Terima kasih Kak Nunu. Oke. Jumpa. Baik. Terima Makasih. kasih juga kepada kakak semua dan mohon maaf Terima kasih jika semuanya, Pak Eros belum juga, semua Pak Terima pertanyaan Jan. kasih semuanya. terjawab dengan baik ya. Dan semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadikan informasi dan nanti rekamannya sudah ada sama Kakak Berlin. Nanti kita minta bantuan Kakak Berlin untuk bisa mempublikasikannya. Dan terkait tadi pemaparan produk, kalau kita lihat ada produk Bosmoon, GT, dan GP. Dan kita sudah juga nih, kakak bisa langsung manfaatkan, sudah ada di misi reward uang tunai. Belanja 2 juta, dapat reward 2 juta. Komposisinya ada Bosmoon, GP, dan GT. Nah, jadi artinya kita bisa terapi diri kita sendiri dan juga bisa mendapatkan rewardnya. Silakan kakak-kakak bisa langsung check out ya di misi uang tunai, itu terbatas hanya 35 paket. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh kakak semua. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terbalas. Semoga nanti di lain waktu kita bisa sempatkan untuk bisa menjawab semua pertanyaan. Sekali lagi, selamat Terima beristirahat. kasih. Salam Selamat buat malam. keluarga. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam. Berapa Gero ya Allah. Biasanya ada gitu. Ini yang sudah. Itu dokter di sini. Dokter semua. Lela. Ya artis betul ini artis.